Hai semuanya, saya Riva. Di video ini saya akan jelasin ke teman-teman semuanya apa maksud dari menautkan dianoksis dengan pengembangan konten. Nah, tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengembangan konten. Pengembangan konten adalah perencanaan strategis dan pelaksanaan di balik pembuatan dan distribusi konten, yang mana isi yang dikembangkan banyak membantu membangun dan menumbuhkan pemikiran serta memperoleh informasi tentang orang, perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya yang diperlukan dalam pengembangan konten tersebut. Teman-teman semuanya, dalam melakukan pengembangan konten, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Apa saja itu? Yang pertama adalah target klien kita. Siapa sih target klien kita? Berapa banyak sih target klien yang harus kita jangkau? Nah, dengan kita mengetahui target klien kita, maka itu akan memberikan manfaat kepada kita supaya dapat mengetahui tipe klien apa yang harus kita jangkau sesuai dengan tipe konten yang akan kita kembangkan. Selanjutnya, atau yang kedua, masalah yang dihadapi klien kita. Kita tahu bahwa idealnya layanan yang kita berikan itu dapat memberikan solusi terhadap target klien kita. Nah, disinilah letak maksud mengaitkan atau menautkan dianoksis dengan pengembangan konten. Bagaimana cara kita menganalisis masalah dengan mengamati masalah-masalah yang tampak, dan dengan masalah-masalah yang tampak itu kita carilah faktor penyebab masalahnya. Dalam melakukan dianoksis, kita membutuhkan aliran informasi yang konsisten dari klien kita, karena nanti akan diteruskan kepada pemimpin pembelajaran dan kepada tim pengembang. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bahwa dianoksis ini adalah dasar untuk merancang konten pelatihan, sehingga jika kita mengetahui dan menerima informasi yang konsisten dari klien kita, kita akan dapat menemukan titik terangnya penyebab masalah kesenjangan yang sebenarnya dari masalah yang dihadapi klien kita ini. Selanjutnya, perlu sama-sama kita ingat juga bahwa tantangan dalam melakukan dianoksis yang efektif adalah memastikan bahwa konten membahas masalah yang tepat, bukan dengan gejala masalah. Dan manajer pelatihan juga harus berhati-hati untuk tidak mengembangkan pelatihan yang mengkomunikasikan proses atau teknik yang buruk. Karena pada dasarnya semua pelatihan didorong supaya berdampak terhadap kinerja organisasi. Jika organisasi pelatihan sudah melaksanakan dianoksis secara benar, maka itu dapat meningkatkan penyelarasan strategi dan pengembangan konten, serta dapat mengukur dan mempengaruhi hasil dengan lebih efektif. Baik teman-teman semuanya, di sini saya sedikit menyinggung terkait materi diagnosis reading. Nah, diagnosis reading ini terdiri dari dua suku kata, yaitu diagnosis dan reading. Seperti yang sudah sama-sama kita ketahui bahwa diagnosis ini adalah suatu cara menganalisis masalah dengan mengamati gejala-gejala yang tampak. Nah, dari gejala-gejala yang tampak itu dicarilah faktor penyebab masalah tersebut. Selanjutnya, reading. Reading ini adalah proses pengolahan bacaan secara kritis dan kreatif yang dilakukan dengan tujuan memperoleh pemahaman yang bersifat menyeluruh terhadap bacaan tersebut, serta penilaian
terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Dari dua pengertian kata yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa diagnosis reading ini adalah proses mendiagnosis gejala-gejala penyakit organisasi dengan melakukan penilaian terhadap fungsi-fungsi organisasi sesuai dengan jenjang jabatannya dalam rangka merancang perubahan secara tepat, yang mana tahapannya dimulai dengan mendiagnosis unit organisasi, mencari dimensi yang bermasalah, dan menyusun langkah untuk mengubahnya.